itu sudah wajib memperjuangkan syariat, memperjuangkan keadilan, kebenaran. Itu sebenarnya syariat. Jadi kita ini tokoh-tokoh LSM, apalagi yang sudah level tinggi, seperti Bang Yaksi misalnya, itu nanti akan memperjuangkan lewat legislatif, jadi calon DPD. Kami dari unsur perguruan tinggi, dosen-dosen dan para mahasiswa, semua kita, tidak ada beda, nggak bisa syariat Islam ini diperjuangkan oleh sekelompok elemen masyarakat. Semua. Kalau sekelompok elemen masyarakat ada, nanti semuanya ada di kapal. Cuma ada di kapal ya, ada di kapal. Saudara-saudara, memperjuangkan syariat itu mudah-mudahan susah. Mudah-mudahan susah. Nah, susah mudah. Kemudian untuk siapa? Yang untuk kita orang Islam. Kalau syariat Islam di samping kita orang Aceh, untuk kita orang Islam dan untuk manusia. Karena sifat syariat Islam itu universal. Jadi yang kita perjuangkan, menurut saya, Pak Saiful Anbiar, itu syariat Islam kita perjuangkan untuk bukan hanya untuk rakyat kecil, tapi untuk kita orang Aceh, untuk kita umat Islam, dan untuk kita sebagai manusia. Maka kalau perjuangan syariat untuk kita dan untuk umat manusia semuanya, barulah tercapai tujuan syariat, al-maqasid asy-syar'iyyah. Tujuan syariat itu baru tercapai. Tapi kalau sebatas orang Aceh aja yang berjuangkan syariat, itu maqasid syar'iyyah, tujuan syariat. Ada NGO masuk, kita diberikan. Malah kita pernah mendengar dari ulama-ulama kita menyewakan rumah kepada NGO. Syariat apa itu? Pendapat siapa itu? Jadi kalau menurut saya bukan yang untuk orang Aceh, bukan untuk umat Islam, tapi untuk orang Aceh, untuk umat Islam dan untuk agama. Tujuan saya itu ada 5: untuk menjaga agama, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga keturunan. 5. Nah, coba kita refleksi kembali, apakah selama 4 tahun selama ini sudah terjaga 5 tujuan syariat ini? Kalau belum, berarti belum lagi maksimal terjaga. Jadi sementara itu dalam ilmu politik, kalau orang ilmu politik itu kan lebih kritis. Biasa kalau orang nggak masuk politik itu jarang kritis. Tapi kalau udah masuk politik, ya, sudah jadi caleg, bukan hanya Pak Marudi, biasa aja itu banyak kritisnya. Descriptive of psikologi
Itu kata beliau sebab utamanya karena orang. Sama ketiga sama juga dalam saya dan kita semua. Karena moralitas, demoralisasi, atau dalam bahasa Rasulullah, nama itu liutam lima maka lima akhlak. Pasang relevansikan dengan Rasulullah. Memang diturunkan Rasulullah, diturunkan Islam ini dilahirkan untuk membuat moral-moral masyarakat jadi lebih baik. Ternyata tidak lebih baik, demoralisasi untuk nilai-nilai moral, maka diberikan pelajaran ini karena akan dimiliki oleh masyarakat kebangsaan. Makanya pendidikan kita dari barat juga, karena kita mengejar kekayaan. Ini aja moral. Jadi mindset masyarakat Jawa itu sebelum berubah dengan tumpukan rata. Mari dibuatkan membangun pendidikan. Mungkin memang dia juga tidak menafikan ada orang kaya yang bergrup sosial. Aku itu ada dan banyak, tapi kan masih ada dan banyak lagi pengelola yang masih belum punya empati terhadap pembangunan, terutama pembangunan sosial dan pendidikan di daerah ini. Inilah yang dalam bahasa saya itu perlu kita membantu hati-hati pengelola dan hati-hati pejabat. Di samping juga kita perlu meningkatkan moralitas umat. Kenapa? Karena umat kita ini, rakyat ini masih suka dia mengedepankan tangan-tangannya. Masih banyak amplop yang di rumah. Begitu ada urusan yang birokrasi di pemerintah atau dalam suatu urusan yang sebabkan uang pelicin sudah lebih terbentuk pola dan pola pikir dan maka juga moralitas umat harus kita perbaiki. Jangan tidak maka memberikan contoh, memberikan uang pelicin sesuatu yang halal dan sesuatu yang baik. Itu sebuah kebalikan. Jadi masyarakat kita harus berbuat baik. Kita bersyukur kalau begitu dicontoh pemerintah atau birokrasi atau pejabat tidak menerima, tapi malah tidak menerima apa yang dikatakan. Kalau segini kurang nih Pak. Terus ini kurang. Alhamdulillah. Inilah mindsetnya yang perlu diubah. Orang berpikir secara dengan kaya, jadi hebat. Bukan dengan ilmu lagi. Tahun 2008 ini saya di Sky. Saya bilang sama Pak Fadli. Saya dari satu orang yang mau kuliahkan S3 di pendidikan Islam, doktor. S3 di pendidikan. Bicara tentang Islam itu tidak terlepas dari yang namanya kaidah atau ketentuan. Dari William. Berbicara tentang syariat Islam itu tidak terlepas dari kaidah atau ketentuan. Bicara tentang ketentuan juga tidak terlepas atau mesti dibarengi dengan langkah pembinaan, pengawasan serta penindakan, ya. Agar tercapainya tujuan dari syariat Islam itu sendiri secara
secara tepat atau secara kafal lah, tentu